Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Restu Jangkrik Lebak dimanapun sahabatku berada. Gimana kabarnya hari ini sob? Mudah-mudahan sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada masalah yang berarti baik di kehidupan pribadinya maupun kehidupan peternaknya. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbincang-bincang seputar masalah dunia usaha jangkrik globalnya saja ya sob ya. Artinya kesimpulannya seperti ini. Jadi usaha jangkrik itu mudah sob sebenarnya. Mudah baik secara teknis, pemasaran maupun manajemennya. Yang susah adalah bagaimana kemauan kita untuk belajar mengelola usaha tersebut sehingga menjadi satu paket yang memang sudah pas sehingga usaha itu bisa berjalan terus menerus. Karena memang ketika kita lihat dari beberapa sisi ya sob ya. Nah, ketika SOP atau standar operasional prosedur usaha kita itu tidak pas, itu akan menyebabkan kendala atau kesulitan-kesulitan di perjalanannya nanti. Nah, salah satu hal yang pengen saya soroti pada perbincangan kali ini adalah bagian pemasaran. Karena pasar atau permintaan pasar itu menjadi pemicu bagi kita untuk melebar ke pengembangan bagaimana teknis produksi itu bisa disesuaikan, omset produksi bisa disesuaikan, sehingga pasar itu jadi patokan awal usaha kita itu mau dibuat sebesar apa. Walaupun masih banyak hal lagi ya sob, masih banyak hal lagi tentu dari latar belakang kita buka usaha jangkrik peternak jangkrik sendiri. Misalkan usaha beternak jangkrik itu dengan tujuan untuk mencari penghasilan sampingan atau bahkan kita jadikan penghasilan pokok untuk menopang ekonomi keluarga kita. Tentu ini berbeda motivasi sob. Nah, motivasinya bagaimana? Karena memang kebutuhan keluarga itu berbeda, kebutuhan pokok keluarga itu berbeda nominalnya ketika memang dibandingkan dengan usaha kebutuhan sampingan atau yang sifatnya mensupport penghasilan pokok gitu ya. Nah, untuk lebih mudahnya ketika kita memang pengen usaha jangkrik itu punya keuntungan bersih, misalkan kita mudahnya 3 juta per bulan atau 100.000 per hari. Nah, ketika kita sudah bicara melebar ke sana, tentu kita perlu pemasaran yang cukup ya, pemasaran yang cukup secara omsetnya. Nah, bagaimana ketika kita balik, misalkan kita datang ke satu pelanggan, karena memang begini sob ya, usaha jangkrik itu sebenarnya nggak rumit ketika memang kita fokus ya sob, kita fokus. Artinya usaha jangkrik itu bisa kita mulai dengan satu pelanggan. Artinya kita cari pelanggan yang omsetnya sedang. Dalam rangka tadi itu ketika kita masih bentuknya sampingan ya sob ya. Bentuknya usaha itu masih sampingan, misalkan dengan harapan penghasilan dari peternak jangkrik itu 100.000 misalkan. Kita cari langganan anggap sajalah yang memang omsetnya 10 kilo satu hari. 10 kilo satu hari. Lalu bagaimana caranya? Nah, ketika kita mendapatkan pelanggan dengan omset 10 kilo satu hari, maka kita harus sesuaikan bagaimana caranya usaha jangkrik itu bisa panen setiap hari selama satu siklus. Nah, ketika kita hitung sob, satu siklus budidaya jangkrik atau ternak jangkrik itu sekitar 45 hari. Kurang lebih ya, bisa sekitar 40 hari, bisa sekitar 50 hari, itu tergantung masing-masing pelakunya, masing-masing kitanya dalam beternak. Oke, kita rata-rata kita ambil 40 hari ya sob. Kita ambil 40 hari lebih mudahnya. 32 sampai 35 itu masa panen jangkrik, 5 hari itu masa istirahat, terus masa sterilisasi ulang atau rekondisi jangkrik, kandang jangkrik sendiri, sehingga di situ ada kegiatan untuk sterilisasi, ada disinfektan, ada fungisida dan sebagainya. Itu terserah mana yang mau diterapkan. Yang jelas bagaimana caranya kandang pasca budidaya itu kembali fresh seperti kandang baru yang tidak ada berbagai macam jenis kontaminasi yang akan mengganggu pertumbuhan jangkrik di siklus selanjutnya kan gitu. Kita anggap 40 hari. Nah, 40 hari itu kita
perlu box 40 sob. Nah ketika kita permintaannya satu hari itu targetnya 10 kilo satu pelanggan tadi, kita minimal punya box ukuran panen 10 kilo selama 40 buah. Nah ketika kita sudah punya itu, ketika kita sudah punya 40 buah box, artinya satu siklus itu setiap hari kita punya, kita tinggal konsep bagaimana caranya kita panen setiap hari. Tentu itu mudah sekali sob, mudah sekali. Kita ngisi telur setiap hari, panen setiap hari, sampai benar-benar satu siklus itu dapat. Kandang kita itu memang pas habis atau standby satu untuk jaga takut ada accident, misalkan pasar yang tidak terserap. Karena memang kita nggak tahu pasar itu kadang-kadang nggak selalu mulus ya sob ya, ada saja halangannya. Jadi kita tetap siapkan cadangannya satu. Jadi mudah sob, kita tinggal setting 40 atau plus 1, 41 kandang yang ukurannya 10 kilo satu hari. Kita tinggal setting bagaimana kita punya telur yang ukurannya kurang lebih 1 on satu hari sampai 40 kali tersebut. Nah, lalu bagaimana ketika kita tidak bisa produksi telur sendiri? Kita tinggal cari mitra yang jelas, mitra yang terdekat atau mitra yang memang bisa diajak komunikasi. Misalkan saya perlu telur ini dikirimnya setiap 5 hari sekali, tapi dengan umur yang berbeda. Ketika kita komunikasikan keproduksian telur, kenapa tidak? Misalkan satu kali kemas 5 kilo, berarti sekali ngirim satu on, satu kemasan, 1 on, besoknya lagi 1 on di umur yang berbeda, misalkan terus setiap 5 hari sekali dikirim misalkan setengah kilo. Kenapa tidak? Karena memang produsen telur yang besar itu biasanya mereka juga setiap hari panen telur, dan kita hanya minta dipisahkan setiap harinya 1 on, dikirimnya periodik, terserah. Yang jelas selama satu siklus itu kebutuhan telur kita itu terpenuhi selama 40 kandang itu dengan jadwal dengan jumlah 1 on. Nah ketika kita settingan telur sudah, terus kandang sudah, tentu kita harapannya setiap hari akan kita panen, karena memang penjual itu jualannya setiap hari sob, jualannya setiap hari. Mereka itu nggak akan libur, karena biasanya dunia hobi itu memang dunia yang harus perlu perawatan setiap hari, perlu bahan baku setiap hari, perlu jangkrik setiap hari juga, terutama untuk peternak-peternak kacer, peternak-peternak burung-burung ocehan yang memang kebutuhan jangkriknya tinggi gitu. Jadi kios itu satu hari butuh 10 kilo, 1 bulan butuh 30 kali dikirim, satu siklus butuh 40 kali dikirim. Nah kita juga harus menyesuaikan itu. Pada intinya manajemen atau penataan usaha itu tergantung targetnya. Jangan buru-buru sob, jangan buru-buru kita misalkan datang ke pelanggan sono, pelanggan sini, atau calon customer sana, calon customer sini, dan pada akhirnya bikin kita mabok. Tentukan aja skalanya, misalkan saya pengen skala 10 kilo satu hari, nah kita produksi, walaupun memang pada kenyataannya kita itu nggak pas, jangkrik itu panennya juga kan fluktuatif, tergantung bagaimana perawatan kita. Nah kita kasih over sedikit. Biasanya kalau telur satu on itu dirawat bagus itu bisa panen antara sekitar kurang lebih 14-15 kilo. Nah yang 4 kilo selain dari kebutuhan konsumen yang pokok kita itu, kita bisa cari customer yang memang second customer yang ketika kita kirim mau, ketika kita nggak bisa kirim nggak apa-apa. Itu bisa sob, itu bisa. Jadi mudah ya sob ya. Kalau masalah perawatan tak pikir nanti di konten selanjutnya akan saya share bagaimana merawat jangkrik yang memang simple buat kita, nggak ngabisin banyak waktu gitu. Nggak ngabisin banyak waktu, atau ketika memang kita punya 40 box kecil selama satu siklus tuh kita hanya perlu 1 orang karyawan, sehingga nanti beban operasional itu nggak makin tinggi. Jadi pada kesimpulannya, pada konten kali ini, jangan tegang usaha jangkrik. Kita hanya perlu fokus punya customer satu yang kita ajak berkomitmen, terus orangnya juga punya komit yang baik di usahanya. Kita tinggal sesuaikan manajemennya,
berapa kandang yang harus saya miliki, saya harus panen setiap hari itu berapa kilo, terus bibit saya harus bagaimana berkoordinasinya. Nah, ketika itu jalan, volume usaha itu akan naik sesuai dengan kesiapan kita, sob. Jadi oke, yang 10 kilo satu hari sudah jalan dan berjalan baik dengan satu atau satu karung plus kita. Bagaimana ketika kita mau cari customer lagi, misalkan kita cari customer dengan 10 kilo omset 10 kilo satu hari, kita bikin paket 40 box. Nah, biasanya kalau saya paket 10 kilo satu hari itu saya bikin ukuran kandangnya itu lebar 95, terus panjang 122, terus tingginya 60. Nah, itu biasanya habis triplek itu 1 plus 25%. Jadi ketika kita buat 4 kandang, kita itu hanya perlu 5 triplek. 5 triplek itu kita bisa panen setiap hari 40 kilo. Jadi dari sekarang coba sobatku fokus, bikinlah satu paket. Ketika memang sobatku pengen paket 3 kilo, berarti bikin kandang yang kecil-kecil. Yang jelas setiap hari ngisi, setiap hari ngejual, setiap hari ngisi, setiap hari ngejual, selalu seperti itu sampai satu siklus itu selesai. Jadi pelanggan kamu nggak kemana-mana dan mereka punya harapan atau bisa berharap kontinuitas atau supply yang stabil dari kita. Demikian ya sob ya untuk konten kali ini. Mohon maaf apabila narasinya tidak jelas, tapi apapun ketika memang kurang dipahami silahkan diskusi di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bagaimana memulai usaha jangkrik itu biar dari nol itu langsung berhasil dengan baik, tidak banyak bikin kita pusing, tidak banyak mengganggu waktu dan pemikiran kita. Yang penting usaha itu bisa berjalan baik, punya mitra yang baik, dan makin hari usaha kita makin berkembang. Demikian saya kiri, bila itu walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.